Awal Jokowi berkuasa, laporan keuangan konsolidasi BUMN dalam keadaan merugi alias negatif. Artinya, BUMN sebagai agen of development sudah keok, nggak mungkin lagi dileverage untuk tumbuh dan berkembang. Posisi keseimbangan primer dalam keadaan negatif, jumlah pendapatan negara dikurangi belanja dalam keadaan negatif. Artinya, tidak ada tersisa untuk bayar bunga dan cicilan hutang. Para ekonom dan politisi menganjurkan kepada Jokowi agar reschedule hutang, kurangi anggaran pengeluaran APBN, perluas privatisasi BUMN, berhenti berhutang. Kelihatan rasional. Penyebab kondisi keuangan negara negatif itu karena faktor eksternal. Harga komoditas utama jatuh di pasar dunia. Itu tidak akan berlangsung lama, sabar saja. Nanti kondisi eksternal membaik akan kembali normal lagi. Sementara, biarkan saja keadaan diselesaikan dengan politik. Kita bujuk rakyat dengan subsidi dan BLT. Kita ajak elit berdamai. Ya, otopilot deh. Demikian saran mereka. Karena yang menyarankan adalah mereka yang secara personal secure hidupnya, 7 keturunan aman. Tapi rakyat jelantah. Kalau saran itu dilaksanakan, maka Indonesia bukan hanya stuck, tapi mundur. Mengapa? Waktu tidak menjamin penyembuhan penyakit. Menunda masalah itu berarti memperbesar masalah di kemudian hari. Karena bayi lahir terus bertambah setiap detik. Bunga terus bertambah setiap detik. Pengangguran terus bertambah setiap detik. Sedetik negara stuck atau mundur, dampaknya luas sekali secara sosial, politik, dan ekonomi. Anda bisa bayangkan bagaimana suasana hati dan pikiran Jokowi ketika kali pertama masuk istana. Semua resiko itu ada di pundak Jokowi yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Jokowi? Berdasarkan analisa dari semua kementerian dan tim ahli, dia membuat keputusan. Sederhana saja. Apa itu? Kalau pasar yang membuat sumber daya kita tidak bisa lagi dileverage, maka jangan lawan pasar. Jangan menyerah, tetapi jinakkan pasar. Itu sama saja kalau Anda tidak bisa taklukkan pria karena jelek, ya jangan marah sama pria itu, tetapi jinakkan dia. Caranya, poles kepribadian Anda. Yang dilakukan Jokowi adalah membedah APBN secara detail. Dia pelototi mata anggaran itu satu persatu. Aha, bisa hemat 30% tanpa mengganggu biaya rutin. 30% itu tidak dihapus, tetapi dialihkan ke mata anggaran yang berhubungan langsung dengan fisik atau belanja modal atau infrastruktur ekonomi. Jadi bukan konsumsi tetapi produksi. Tapi belum cukup, gimana mengatasinya? Program P3, Public Private Partnership diperbaiki dengan memberikan fasilitas penugasan kepada BUMN yang memungkinkan investor berminat membiayai proyek infrastruktur secara B2B. Dengan demikian, mesin APBN hidup lagi. Tetapi itu tidak menambah pemasukan. Lantas gimana mendapatkan uang untuk menutupi anggaran yang defisit? Ya, yakinkan pasar lewat tax amnesty. Reformasi pajak dilaksanakan yang memungkinkan secara rasional pendapatan negara akan meningkat di kemudian hari. Terbukti pasar bereaksi positif, rating surat utang membaik, investor pun berani beli surat utang negara. Defisit anggaran bisa diatasi, otomatis mesin ekonomi kembali bergerak dan kita punya harapan. Saya yakin keputusan tersebut di atas adalah keputusan pribadi Jokowi sebagai presiden. Itu membuktikan sikap kemandirian dia dalam membuat analisa dan keputusan. Mengapa? Bahwa keputusan besar dan pemecahan masalah hanya mungkin dilakukan oleh seorang individu yang berpikir secara mandiri. Karena saat itu hanya ada dia dan Tuhan saja. Ketika fakta masa kini berbicara, para pengamat, ekonomi, politisi berpikir suram tentang masa depan. Namun Jokowi melihat cahaya di balik kegelapan itu. Setelah waktu berlalu, kabut tersibak. Jokowi juga yang benar.